pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami sudah terhubung bersama Islah Bimo Prakoso, analis Panin Sekuritas. Mas Bimo, menurut Anda seperti apa sentimen yang berkembang di lantai bursa untuk hari ini? Oke, jadi buat hari ini kita lihat bursa ini dibawa oleh sentimen global tentang bond yield di US itu naik signifikan. Nah, jadi kenaikan bond yield di US ini perlu kita pahami, ini berasal dari ekspektasi tentang inflasi yang di sini memang datanya di record, itu US mencatatkan inflasi yang cukup naik signifikan juga ya. Nah, sebelum kita lihat dari bond yield-nya, kita perlu tahu sebetulnya efeknya itu seperti apa sih. Jadi kalau inflasi itu naik, itu sebetulnya yang ditakutkan dampaknya adalah ada possibility untuk Fed rate dinaikkan juga. Ini untuk nge-counter dia punya inflasi. Tapi kita harus pahami bahwa sebetulnya apa sih yang bikin Fed rate itu atau suku bunga acuan itu dinaikkan? Itu biasanya untuk mencegah ekonomi dari overheating. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sekarang ekonomi sudah overheating? Sebetulnya kalau dilihat ekonomi sudah overheating atau belum, kalau kita lihat data dari sektor real itu sebetulnya belum overheating. Makanya sebetulnya ditambah yang kedua, kalau kita lihat statement dari Jerome Powell, sebetulnya Fed itu juga belum bisa memastikan apakah Fed rate ini akan dinaikkan melihat data inflasi yang berkembang. Jadi yang ditakutkan investor ketika ada suku bunga naik, ini kan nanti bond yield juga yang baru otomatis akan lebih besar jadinya. Jadi buat apa sekarang investor megang bond yield yang sekarang, lebih baik yang sekarang dijual dulu nanti masuk ke bond yield selanjutnya. Itu adalah ekspektasi yang membawa kenapa pasar di global itu menurun. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini adalah faktor ekspektasi Fed rate akan dinaikkan. Oke, kalau di breakdown sedikit mungkin, apa yang bisa kita pelajari dari minggu ini untuk pekan depan? Apa saham-saham rekomendasi yang mungkin bisa Anda rekomendasikan untuk buy on weakness atau misalnya hold atau misalnya speculative buy begitu? Yang bisa kita pelajari dari market di hari ini adalah pertama, panik itu wajar dan itu akan common untuk terjadi, namun harus perlu ketahui fundamentalnya seperti apa. Contoh krisis di US 2007-2008, itu waktu suku bunga bertahan sangat rendah, itu butuh tahunan untuk Fed rate bisa dinaikkan lagi. Jadi yang kita takutkan ini adalah sebetulnya apakah ada tapering off dalam waktu dekat. Kalau kita lihat data juga sebetulnya tapering off dalam waktu yang jangka pendek itu cukup beresiko, karena resikonya satu, masih ada varian kasus baru. Kita masih belum tahu distribusi kalau 100% itu seperti apa. Makanya sebetulnya kita lihat kalau secara fundamental itu unlikely untuk suku bunga bisa dinaikkan. Makanya kalau kita melihat momen seperti ini, pasar melemah, di sini kita bisa masuk dengan cara buy on weakness. Justru di sini kita bisa melihat peluang baik jangka pendek ataupun jangka panjang itu sebetulnya tersedia dari berbagai sektor. Kita bisa masuk ke sektor yang defensif kalau memang kita masih punya toleransi resiko yang cukup minim seperti perbankan atau konsumen. Tapi kalau kita mau melihat untuk jangka panjang, sebetulnya kita juga bisa masuk sektor yang bergeraknya siklikal. Contohnya properti, sektor konstruksi, itu juga bisa kita menjadi pilihan. Oke, dengan pergerakan obligasi Amerika saat ini, bagaimana prospeknya sendiri untuk investor asing nih di IHSG pekan depan, Mas Bimo? Di pekan depan otomatis kita lihat dalam jangka waktu pendek, itu masih ada potensi net sell lebih lanjut lagi. Sekarang aja net sell kita udah besar nih hari ini, yaitu di sesi 1 aja udah net sell 800 miliar ya. Jadi kalau kita lihat ke depannya itu potensinya juga net sell, jadi ya kita harus waspada, hati-hati. Saham-saham yang biasanya dipilih asing itu cenderung akan menjadi shaky di jangka waktu pendek ini. Oke, untuk pekan depan ini, seperti apa rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk investor saat ini? Dari sisi misalnya untuk FMCG atau pertambangan, apa yang bisa direkomendasikan? Oke, jadi yang bisa kita rekomendasikan pertama untuk jangka panjang, itu kita masih bisa melihat sektor pertambangan. Salah satunya adalah selektif, nggak semua ya, Adaro. Di sini kita masih bisa rekomendasi Adaro, target buy kita di 1.600. Dan kalau buat Adaro, itu dasarnya adalah diversifikasinya baik. Jadi dia nggak cuma fokus ke thermal coal aja, di sini bisa lebih baik untuk dia punya
lini bisnis yang lain dari sisi pertambangannya. Dan untuk jangka pendek kita lihat sebetulnya kalau secara moving average itu juga udah cukup oke, dan mungkin akan sedikit turun dulu, namun kita bisa melihat ke target, kita punya TP, target buat profitnya itu bisa di 1.200, 1.250, itu kita masih mungkin. Kedua juga kita bisa melihat yang lebih beresiko, contohnya SNGR, itu juga baru keluar ya, financial statement-nya beberapa hari yang lalu. Dalam jangka panjang itu positif karena ada insentif fiskal dari pemerintah, pajak itu yang awalnya 25% turun jadi 22%. Dan di sini positif buat SNGR, karena SNGR itu net gearing ratio-nya cukup tinggi waktu dulu banget, akuisisi SMCB atau Semen Holcim. Makanya buat SNGR itu kita masih positif, jangka panjang buy 14.600, dan buat jangka pendek itu sebetulnya kita lihat cukup risky lah, karena satu musim hujan ini kan akan membawa performance terganggu, rantai produksinya juga terganggu. Jadi untuk jangka panjang SNGR, hanya untuk jangka pendek kita harus bilang hati-hati dulu untuk SNGR. Jadi itu yang bisa kita lihat, pilihan-pilihan yang tersedia. Oke, untuk emiten properti jangka menengah nih, apa yang bisa disarankan untuk pekan depan? Jangka menengah, properti itu kita bilang bisa menarik karena ada insentif baik dari sisi fiskal dan moneter. Pertama dari sisi fiskal itu adalah keringanan PPN. Kedua dari sisi moneter itu dari perbankannya, loan to value-nya itu diberi relaksasi lagi. Jadi ibaratnya di sini ada dua faktor positif yang mendorong sektor properti. Otomatis kita bisa melihat sektor properti yang memang demand-nya itu cukup kuat. Yang cenderung demand-nya kuat itu first home buyer yang memang rumahnya di bawah harga 2 miliar. Dan itu cenderungnya ada di satu Ciputra, dan kedua ada di BSDE. Makanya kita masih merekomendasikan kedua emiten itu karena pemilihan target pasarnya yang kita kira tepat. Makanya keduanya juga kita masih layak untuk dikoleksi. BSDE kita masih buy, long term kita 1.450, dan Ciputra pun juga long term kita bisa menyentuh 1.450. Oke, prediksi IHSG untuk pekan depan seperti apa, Mas Bimo? Pekan depan kita lihat sebetulnya masih ada potensi untuk pelemahan lagi. Ini lanjutan dari bond yield yang kemarin. Karena kita sekarang closing di sekitar 6.250, at least IHSG kita bakal ngetes di sisi resist 6.200. Jadi kalau 6.200 ya ini sudah tembus ke bawah, itu seharusnya kita agak cautious sedikit, at least 6.150 lah. Tapi yang penting jangan sampai dia ke bawah 6.200. Dan kalau ternyata survive dari 6.200, minggu depannya lagi itu sebetulnya ada possibility untuk bounce back ke atas karena sebetulnya ini masih based on expectation. Jadi belum ada realisasi apakah Fed rate ini bakal menaikkan suku bunganya atau tidak. Oke, baik. Terima kasih Mas Bimo untuk analisanya bersama kami dalam closing market hari ini. Oke, terima kasih juga.